mengapa orang dewasa memerlukan vaksinasi. Yang pertama, karena penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin itu belum hilang. Kemudian vaksin sama pentingnya untuk kesehatan kita secara keseluruhan, seperti diet dan olahraga. Kemudian vaksin itu aman dan efektif karena pemberian imunisasi sewaktu kecil tidak memberikan jaminan kekebalan yang tepat untuk seumur hidup. Vaksinasi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Kemudian pencegahan penyakit akan mencegah keluarga dan lingkungan sekitar untuk ikut terjangkit penyakit. Manfaatnya tadi udah. Kemudian cakupan imunisasi itu pentingnya jika cakupan imunisasi turun, tidak tercapai target yang diharapkan, dapat terjadi kejadian luar biasa atau outbreak. Kemudian untuk mengatasi outbreak perlu adanya yang cepat terpadu dan membutuhkan biaya besar karena mungkin perlu dilakukan outbreak response immunization. Makanya imunisasi ini sangat perlu untuk kehidupan atau kita, imunisasi ini sangat cukup baik ya untuk kita semua. Seperti saya sudah melaksanakan imunisasi sebanyak 3 kali dan alhamdulillah imun saya juga saya merasa agak lebih sehat dari sebelumnya, dan itu sudah kita buat ya. Next. Vaksinasi variola oleh Edward Jenner 1796. Jadi sebenarnya pertama kali vaksinasi dokter-dokter muslim di Turki sudah terlebih dahulu melakukan imunisasi sebelum Edward Jenner. Imunisasi telah dikembangkan juga di Cina, India, dan Turki. Pada awal abad 18, Lady Mary Ward Montagu, istri duta besar Inggris di Turki, menceritakan praktek imunisasi variola pada dokter-dokter Inggris. Dan pada tahun 1970, Edward melakukan vaksinasi terhadap seorang anak, dan alhamdulillah anak itu tidak terjangkit penyakit. Next. Kemudian imunisasi pada orang dewasa di Indonesia. Imunisasi pada anak secara massal telah dimulai pada tahun 1970 dan telah berkembang menjadi program imunisasi nasional. Sekarang kita ketahui ya banyak seperti untuk anak SD ya, TT1, TT2, ada untuk ibu hamil juga ada. Imunisasi pada dewasa baru dimulai tahun 2003. Sedangkan imunisasi dewasa biayanya masih ditanggung masyarakat terkecuali tetanus dan difteri. Di luar negeri, imunisasi dewasa sebagian besar ditanggung oleh negara. Kalau di Indonesia masih negara yang menanggung ya. Karena biaya imunisasi insya Allah masih negara yang menanggung. Herd immunity sebuah tantangan. Ini adalah herd immunity adalah kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok herd immunity dicapai dengan vaksin COVID-19. Menurut perhitungan, untuk mencapai herd immunity perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 pada sekitar 70% kelompok sasaran. Dan upaya 5M harus dijalankan. Mengapa katanya? Mengapa kita harus melakukan 70% kelompok sasaran? Karena 70% itu bisa menanggulangi yang 30% orang yang belum divaksinasi. Makanya kita sebagai di sini juga pemerintah juga menggalakkannya bagaimana semua masyarakat, baik nakes, baik publik, baik masyarakat umum, lansia, anak-anak, diwajibkan 70% semuanya harus wajib divaksin. Next. Vaksinasi mengendalikan penularan COVID-19. Ya. Tujuan vaksinasi menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Karena kita ketahui tahun 2021 kemarin banyak yang meninggal gara-gara COVID-19. Kemudian setelah kita
pemberian vaksinasi, alhamdulillah kematian sudah mulai berkurang dan sepertinya masyarakat juga sudah menyadari kegunaan atau faedah dari vaksin tersebut. Kemudian mencapai kekebalan kelompok seperti herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, itu ada beberapa tujuan dari vaksin. Pengembangan vaksin sebuah tantangan, keniscayaan yang menjadi keraguan sebagian orang. Next. Serokonversi dan seroprotektif. Serokonversi adalah peningkatan antibodi yang spesifik terhadap vaksin setelah imunisasi. Dan seroprotektif adalah label antibodi yang mencapai tingkat yang memberikan perlindungan. Next. Efikasi dan efektivitas vaksin. Efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibanding dengan kelompok yang tidak divaksinasi pada kondisi optimal. Ini sesuai dengan uji klinik ya. Kemudian efektivitas vaksin adalah kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit yang sesuai pada populasi dunia nyata. Faktor yang mempengaruhi seseorang itu terjangkit COVID-19. Ya, ada tentang setting inang dan penular, ketaatan, jarak kekebalan tubuh, kemudian virus, virulensi jumlahnya, kemudian lingkungan terbuka, suhu ruangan. Itu bisa mempengaruhi seseorang terjangkit COVID-19. Next. Efikasi vaksin. Efikasi ditentukan sejumlah faktor ya, seperti latar belakang kelompok, sukarelawan untuk uji klinis, dan epidemiologi wilayah uji klinik dilakukan. Vaksin dengan kemanjuran 65,3% dalam uji klinik berarti ada penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Next. Kemudian penyediaan vaksin dan penyimpanan dan distribusi. Ini ada di peraturan Kemenkes ya, nomor 28 dan nomor 84 tentang bagaimana vaksin itu disimpan. Biasanya vaksinasi itu disimpan dalam kulkas dengan suhu tertentu. Jadi harus memang betul-betul tempat dan kulkasnya memang layak untuk dijadikan tempat penyimpanan vaksin. Next. Penyediaan vaksin COVID-19 tahun 2021. Jumlah vaksin lebih kecil dari kebutuhan penyediaan vaksin di Indonesia. Kemudian kerjasama dengan Sinovac, kerjasama dengan pihak lain, dan bila telah tersedia produksi dalam negeri diharapkan akan dipakai pada tahun 2022. Vaksin apa yang dipakai? Yang ditentukan oleh pemerintah kita ketahui ya, Sinovac dalam dosis 0,5 ml dengan suntikan IM, pemberian 2 kali dengan jarak waktu 28 hari. Kemudian indikasi dan kontraindikasi vaksin COVID-19 dan ada persoalannya. Ini adalah kemasan CoronaVac, vaksin CoronaVac ya. Yang ini ada dosis yang 2 pial, berarti satu pial itu isinya untuk 2 dosis untuk 2 orang. Next. Siapa yang akan memperoleh vaksinasi COVID di Indonesia? Bermasalahkah? Ini siapa-siapa? Biasanya ya ini sudah dituang dalam peraturan Kemenkes ya, siapa yang akan diberikan. Pertama dulu wajib nakes. Nakes itu harus 100% mendapatkan vaksin COVID. Kemudian dilanjutkan dengan tentara,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayan publik lainnya. Dan sekarang setelah bergulirnya waktu, anggota masyarakat, lansia, dan sekarang otomatis sekarang kita sudah melaju ke anak-anak SD yang umur 6 sampai 12 tahun. Ini adalah pemberian vaksinasi COVID-19 pertahapan sesuai prioritas di tahun 2021 ya. Kalau petugas kesehatan hampir 1,4 juta yang telah divaksin, petugas publik 17,4, masyarakat rentan ada 63, masyarakat lainnya ada 7. Ini masih vaksin 1, yang vaksin 2 masih kita kejar. Sekarang vaksin 2 untuk anak-anak dan masyarakat umum masih kurang. Masyarakat umum cuma 4,8% dari jumlah seluruh penduduk di Padang Sidempuan. Jadi itu yang wajib kita kejar untuk tahun ini. Next. Kemudian vaksin indikasi dari imunisasi COVID-19. Perlu prioritas. Indikasi pada umumnya disusun oleh banyak negara. Biasanya yang pertama yang petugas kesehatan, garda depan pelayanan publik. Misalnya kalau petugas kesehatan kita tahu ya, seperti adik-adik semua yang bekerja langsung ke masyarakat ya. Garda depan pelayanan publik itu biasanya tentara, polisi yang siap melayani masyarakat. Kemudian penyelenggaraan administrasi negara. Biasanya seperti yang langsung masyarakat langsung turun ke kantornya, misalnya ke kantor catatan sipil. Nah, itu kan masyarakat langsung datang ke kantor tersebut. Kelompok produktif biasanya ini kelompok yang memang betul-betul turun ke jalan. Yang kemudian kelompok dengan komorbiditas, kelompok usia lanjut, dan kelompok anak. Oke, next. Persiapan bagi orang yang akan divaksin. Biasanya ini kita kalau mau divaksin apa aja sih yang harus kita persiapkan? Pertama ya, penapisan orang yang akan divaksin. Riwayat vaksinasi sebelumnya harus kita ketahui karena itu bisa berpengaruh. Misalnya kemarin kita vaksinnya pertama Sinovac. Pada saat mau vaksin 2 ternyata vaksin Sinovac tidak ada. Jadi itu harus kita ketahui. Kemudian apa penapisan kontraindikasi dan perhatian khusus. Komunikasi keamanan imunisasi, persiapan anafilaksis, posisi dan penyampaian posisi dan kenyamanan pasien, pengendalian nyeri dan infeksi, dan antisipasi KIPI. Oke, next. Kelompok yang tidak layak divaksin, kelompok penyakit kronis yang belum terkendali, penyakit autoimun, kelompok yang mendapat obat penurun kekebalan tubuh yang dosisnya besar, misalnya kanker, dan penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID-19 oleh dokter. Itu yang tidak boleh divaksin. Next. Siapa yang layak atau tidak layak divaksin? Yang layak ini ada berbagai penyakit ya yang ditunda. Kemudian yang tidak layak kalau hipertensi tidak terkontrol biasanya 180 per 100 itu kami tidak akan memberikan vaksin. Dan next. Apa yang berbeda dari prosedur vaksin yang biasanya? Jadwal vaksinasi berjarak 24 hari dari vaksin lainnya. KIPI atau udah ini. Informasi produk vaksin CoronaVac. Tantangan lain antisipasi.
Ya udah, untuk memastikan diterimanya. Oke, ya ini. Mengapa sih KIPI harus dipantau? Karena ya tidak ada vaksin yang 100% aman dan tanpa risiko. Pentingnya untuk mengetahui risiko dan bagaimana menangani peristiwa semacam ini ketika terjadi. Menginformasikan kepada orang dengan benar tentang KIPI, membantu menjaga kepercayaan publik terhadap program imunisasi. Dan pemantauan KIPI juga membantu meningkatkan kualitas layanan. Next. Apakah KIPI sama dengan efek samping? Kejadian ikutan pasca vaksinasi atau biasa disebut KIPI merupakan kejadian medis yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Itu berupa reaksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan atau hubungan kausal yang tidak dapat kita tentukan. KIPI diklarifikasikan serius apabila kejadian medis atau setiap dosis vaksinasi yang diberikan menimbulkan kematian, kebutuhan untuk rawat inap dan gejala sisa yang menetap serta mengancam jiwa. Klasifikasi serius KIPI tidak berhubungan dengan tingkat keparahan atau berat atau ringan dari reaksi KIPI yang terjadi. Vaksin COVID-19 yang baru ya. Sekarang kita memakai vaksin AstraZeneca untuk vaksin dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 untuk booster. Vaksin yang digunakan dalam produk vaksinasi COVID-19 ini masih termasuk vaksin baru, sehingga penilai keamanan perlu dilakukan survei baik aktif maupun pasif yang dirancang khusus. Kejadian ikutan dengan perhatian khusus atau KIPI. KIPI yang tidak terkait dengan vaksin atau koinsiden harus diwaspadai. Penapisan status kesehatan sasaran yang akan dilakukan harus dilakukan seoptimal mungkin. Next. Peran tokoh masyarakat ini sangat berpengaruh ya, karena bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk menjalani imunisasi. Kemudian berperan serta dalam pelaksanaan imunisasi, memberi informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Kemudian juga bila ada informasi yang diragukan dapat dirujuk ke pusat informasi yang berwenang dan dapat dipercaya. Next. Kesimpulannya, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19 agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh. Perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. Tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi COVID-19. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang berkenan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita kasih sesi tanya jawab ya, beberapa pertanyaan. Boleh dipandu moderatornya. Terima kasih kepada Ibu Junita yang telah menyampaikan materi tentang vaksinasi, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang vaksin COVID-19. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak atau Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan menggunakan kolom chat atau fitur raise hand. Pertanyaan akan dipilih oleh panitia. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lana Sari Siregar. Saya juga mahasiswa dari Universitas Aufar Royhan. Ingin bertanya kepada Bu Junita Siregar. Ini ada dua Mohon pertanyaan yang maaf, saya ingin tanya. suaranya kurang jelas, Kak. Agak dikuatkan sedikit suaranya ya, Kak. Di sini saya ingin bertanya dua pertanyaan, Bu, kepada Bu Junita Siregar. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang vaksinasi di sini, Bu. Katanya selentingan yang saya dengar di luar sana bahwa vaksin 1, kedua, dan bahkan ketiga sekarang ini dosisnya itu sama. Jadi kenapa harus ada lagi, Bu, vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga sementara dosisnya sama? Itu yang saya ingin, satu pertanyaan yang saya tanyakan. Dan yang satu lagi, saya tadi membaca ada slide di situ, ada kalimat yang menyatakan bahwasanya vaksin di waktu kecil itu belum menjamin kekebalan tubuh terhadap anak. Jadi apakah kemungkinan vaksin terhadap anak itu nanti di waktu kecil akan dihapuskan? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Lana Sari. Bagaimana, Bu? Mau langsung dijawab saja atau selanjutnya akan dijawab oleh Ibu narasumber kita, Ibu Junita Siregar. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada adik. Mengenai kenapa harus diberikan vaksin 1, 2, dan 3. Kenapa nggak sekali aja ya? Nah, gitu tadi ya pertanyaannya ya Ibu. Ya, Bu. Kenapa harus ada vaksin 1? Nah, vaksin 1 itu diberikan katanya tadi jarak selama 28 hari dengan vaksin 2. Kemudian kenapa ya memang harus seperti itu. Vaksin 1 diberikan, kemudian vaksin 2. Karena vaksin 1 saja belum bisa menjamin kalau kekebalan tubuh kita sudah kuat. Nah, kemudian kenapa sih kalau udah 1 harus ketiga? Vaksin 3 ini adalah vaksin booster. Ini lebih kuat daripada vaksin pertama dan kedua. Vaksin Sinovac 1 dan 2 itu cuman bertahan hanya 6 bulan. Makanya perlu kita vaksin ketiga lagi. Nah, itu kenapa harus ada vaksin 1, 2, dan 3 penutupnya. Itu penyakit, itu vaksin booster namanya. Dan di sini kita laksanakan vaksin booster dengan, kalau pertama Sinovac, kedua juga Sinovac. Jadi yang ketiga booster kami lakukan dengan vaksinasi AstraZeneca. Kemudian vaksin untuk anak kecil belum menjamin kekebalan. Vaksin anak kecil kan kita ketahui itu tidak vaksin COVID. Makanya itu bukan menjamin. Yang kita vaksinkan anak-anak mulai dari BCG, DPT, mulai lahir ya Ibu, TT. Nah itu kan dulu anak-anak ini kan itu untuk kekebalan masing-masing. Kalau TT itu untuk apa? Kalau untuk BCG itu apa? Jadi sekarang vaksin yang kita berikan adalah vaksin vaksin COVID. Jadi ya memang harus kita vaksin, bukan berarti kalau sudah begitu vaksin anak-anak itu akan dihapuskan, tidak. Akan tetap dilanjutkan karena itu udah peraturan pemerintah ya. Vaksin anak itu mulai dari umur 0 udah hepatitis, ya kan? Mulai dari BCG, DPT, polio semua kita berikan. Dan sekarang untuk anak umur 6 sampai 12 tahun akan dilanjutkan dengan vaksinasi COVID-19. Kan bukan dihentikan ya Ibu, akan terus berlanjut.
bagaimana dengan Ibu, adik siapa tadi? Ibu Lana, apa pertanyaannya? Sudah jelas? Ya Bu, berarti kabar-kabarnya itu kalau dosisnya itu tidak sama kan Bu? Dosisnya semua sama Ibu. Dosis pemberian vaksin pertama dan kedua itu sama, 0,5. Jadi semua mulai dari vaksin pertama 0,5, vaksin kedua 0,5, vaksin ketiga ini memang untuk masyarakat umum itu kami berikan 0,25, setengah dari dosis yang pertama. Baik Bu. Udah Ibu? Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya Kak Lana dan jawabannya dari Ibu Junita. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bos. Saya mau bertanya. Bu. Kepada Pak Ari Perdana Lubis, dipersilakan. Saya Ari Perdana Lubis, selaku mahasiswa Alfa Royhan, ingin bertanya kepada Ibu Junita beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama saya ingin mau bertanya bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 untuk vaksin Mohon yang maaf seharusnya. kepada Pak Ari, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita hanya memperkenankan satu pertanyaan saja ya Bapak. Terima kasih Pak. Ya udah. Berapa lama setelah vaksinasi terjadi serokonversi dan seroproteksi? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Junita Siregar. Terima kasih kepada Ari ya. Ari bertanya tentang efektivitas. Apa tadi? Tentang KIPI ya. Gimana sih? Berapa lama kejadian? Kalau sudah disuntik atau divaksin, berapa lama sih nanti kalau ada KIPI-nya gitu ya? Nah, iya, Bu. jadi sementara ini kita dalam penelitian kita suntikan imunisasi atau kita suntikan vaksin biasanya setengah jam setelah kita suntikan vaksin itu bisa kita lihat terjadi adanya KIPI. Biasanya kejadian yang kami alami di lapangan setelah memberikan vaksin nggak sampai setengah jam. Biasanya 5 menit setelah dia divaksin dia bisa jatuh, dia bisa agak pusing gitu. Tapi alhamdulillah selama kita jumpai di lapangan itu hanya bersifat sementara. Setelah kita berikan minum manis atau ditidurkan, dibuka bajunya dengan biar jangan sesak, dia akan kembali normal lagi setelah 15 menit kemudian. Biasanya seperti itu. Jadi kalau penyakit setelah vaksin yang agak berat itu biasanya satu hari setelah kejadian vaksin atau 24 jam. Biasanya itu karena penyakit dia tertentu ya, ada penyakit dia tertentu yang memang pada saat dia melakukan vaksin dia nggak cerita sama petugas kesehatannya. Dia pengen divaksin, ya dia bilang aja dia sehat pada saat itu. Pada saat kemudian bisa terjadi KIPI tersebut. Tapi biasanya itu kami jumpai 1 atau 2 orang lah di masyarakat dan itu alhamdulillah sampai sekarang bisa kita kuasai dan masyarakatnya sudah alhamdulillah sudah sehat kembali. Itu nanti seandainya terjadi KIPI tersebut, siapa yang akan menanggulangi biayanya? Itu biasanya
kami Dinas Kesehatan atau pemerintah akan menanggulangi semua biaya perobatan kalau seandainya terjadi kipi tersebut. Kepada Ari, gimana Ari? Baik, Bu. Makasih, Bu. Selanjutnya, Terima kasih kepada Pak Saya, Ari Bu. yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Bu, karena waktu kita yang sudah sedikit lagi dan saya ingin kebetulan bertanya, Ibu Bu. Junita sedang ada kegiatan lain. Kepada Ibu Halimatus Sa'diyah, mohon hubungi saja panitia menyampaikan pertanyaannya kepada panitia dan panitia akan menyampaikan jawabannya melalui personal chat. Dan kepada ibu yang lain boleh juga menchat panitia kalau masih ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, apa masih ada tambahan Bu dari Ibu dosen kita, Ibu Yanawari, kepada Ibu, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator ya Ibu Fatimah Tio. Mungkin dari saya lihat tadi materinya yang cukup menarik sekali ya, yang merupakan masih informasi hangat lah yang masa kita perlukan hingga sampai saat ini. Dari saya mungkin ya, jadi menyampaikan kesimpulan sajalah. Ibu Junita tadi sudah sungguh lengkap memberikan materinya, mulai dari kenapa vaksin diperlukan, kemudian siapa saja sih yang harus mendapatkan vaksin. Nah, kemudian dampak lanjut dari vaksin ini sendiri juga sudah dipaparkan dan disampaikan ya. Mungkin dari saya hanya penambahan sedikit ataupun mungkin mengulang lah ya, menyampaikan apa yang disampaikan Bu Junita tadi, bahwa memang vaksin ini sangat kita perlukan hingga saat ini ya, sangat bermanfaat bagi kita. Di mana ya vaksin ini memang bukan satu-satunya upaya untuk mencegah penularan COVID-19, tapi ini merupakan hal yang tepat ya untuk memutus dan mengurangi rantai penularan COVID-19 sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan vaksin ya tentu kita akan mendapatkan kekebalan tubuh ya secara spesifik. Artinya vaksin COVID-19 sudah masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita sudah memiliki perlindungan. Nah, apabila nanti terpapar, maka gejala yang kita alami itu sedikit ringan ya, tidak berat. Nah, kemudian juga tadi juga disampaikan bahwa tidak semua orang itu bisa mendapatkan vaksin. Nah, jadi harapannya memang kita yang memenuhi syarat lah atau bisa menerima vaksin COVID-19 ini, maka kita harus maju sebagai garda terdepan juga untuk membantu masyarakat yang tidak bisa divaksin. Nah, jadi bukan berarti orang yang tidak divaksin itu tidak mendapatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, tadi seperti Bu Junita sampaikan bahwa apabila 70% masyarakat Indonesia tervaksin, maka 30%-nya kita bisa memberikan kekebalan tubuh secara alami kepada masyarakat yang lain. Ya. Nah, kita juga sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus memiliki pemikiran yang luas bahwa ketika kita memang mendapatkan vaksin, maka itu akan tidak hanya melindungi kita, tetapi juga seluruh masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kita ya semuanya yang mendapatkan informasi hari ini. Tadi ada informasi baru bahwa herd immunity itu juga merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penularan COVID-19. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih kepada Ibu Yanawari Harahap, MPH. Selanjutnya, sampailah kita kepada penutupan. Kepada teman-teman atau Bapak Ibu, dimohon untuk menghidupkan kameranya supaya kita melakukan sesi foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung kepada webinar kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan
Dan kemudian ada pengumuman door prize ya kepada 2 orang tadi yang bertanya, Pak Ari dan Kak Lana. Kepada Pak Ari dan Lana mohon untuk mencet panitia supaya mendapatkan door prize-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bu Junita. Siap, Bu. Makasih Siap, Bu. Bu. Sama-sama Ibu. Maaf juga ya kalau ada yang kurang jelas. Belajar ya Bu. Ya, Ya, Bu. Makasih, Ibu. Ya, Ibu itu penari virus dari tadi. Masih itu ibu itu. Udahnya.